Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Rizky Branto Syam dengan NIM 21030150159 dari kelas PJKRD yang akan membawakan atau mempresentasikan materi perencanaan pengajaran dengan judul Konsep Dasar Perencanaan Pengajaran. Pengertian perencanaan pengajaran. Perencanaan adalah tindakan yang mendasari setiap seksual kebijakan dan mengandung gagasan sebuah harapan yang bergantung pada keyakinan bahwa dari penataan yang telah dilakukan atau dibuat akan benar-benar mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi. Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai suatu jaminan dari suatu kemajuan kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu perkembangan teknik rencana tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai rangkaian atas suatu proses untuk meningkatkan atau menentukan kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan. Konsep dasar perencanaan pengajaran: 1. Mengenali suatu kebutuhan. 2. Mengetahui apa saja yang harus persyaratan yang harus diutamakan. 3. Melakukan perincian apa saja hasil yang ingin dicapai. 4. Melakukan penyeleksian persyaratan untuk menyelesaikan setiap pilihan. 5. Melakukan pengamatan. Seperti yang dikatakan oleh Harjanto pada tahun 2008, perencanaan diidentikan dengan mencari tahu kegiatan yang nantinya akan dilakukan yang dimana berjalan sebelum pelaksanaan. Kita perlu tahu bahwasanya kegiatan merencanakan merupakan interaksi untuk mencari tahu suatu kegiatan untuk melanjutkan, untuk membedakan prasyarat. Selanjutnya adalah masalah pokok dalam perencanaan pengajaran. Masalah yang sering terjadi dalam menentukan cara atau alasan mendidik mengenai sulitnya rencana yang telah dibuat oleh instruktur bertele-tele dan tidak efisien, sehingga sulit untuk mengukur dan melihat penyebab target yang ditampilkan tidak dirasakan oleh murid. Permasalahan evaluasi biasanya berkisar pada teknik penilaian yang tidak diketahui siswa, yang menyebabkan penilaian dilakukan secara tidak wajar dan memenuhi siswa. Kesulitan selanjutnya biasanya dalam penentuan topik yang akan diperkenalkan secara berurutan, cerdas dan teratur. Kemudian dengan asumsi topik yang diperkenalkan tidak efektif, hasilnya adalah kekecewaan dalam menyampaikan topik. Permasalahan mengenai isu-isu yang diidentifikasi dengan teknik yang mendorong hilang atau tidak pada jalurnya dalam mengatur strategi yang digunakan. Rintangan dapat muncul dari siswa atau kurang siap untuk mengikuti latihan memiliki kontras tunggal. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi perencanaan. Pemikiran mengenai kegiatan perencanaan yang telah dilakukan memungkinkan dilakukannya sebuah kegiatan perencanaan yang matang serta bijaksana, khususnya di bermakna visibilitas, relevansi, ketelitian, adaptabilitas, durasi, monitoring, dan isi. Perencanaan pengajaran dapat berjalan dengan baik juga di dalamnya memuat apa yang akan dicapai atau proses penyusunan latihan pembelajaran dan administrasi pendukung, proyek dan administrasi atau cara memilah latihan, pembelajaran dan administrasi pendukung, kekuatan manusia atau yang menggabungkan pendekatan untuk mendorong pencapaian spesialisasi praktik kemampuan dan pemenuhan mereka. Uang, termasuk rencana konsumsi dan rencana pendapatan. Struktur aktual menggabungkan metode penggunaan desain apresiasi dan hubungannya dengan perubahan mental peristiwa. Desain otoritatif yang berarti bagaimana memilah dan menangani tugas dan pengawasan proyek dan latihan instruktif. Tingkat sosial atau komponen lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instruksi. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan pengajaran. Fungsi perencanaan pengajaran dapat diartikan sebagai yang diatur secara sistematis mengenai aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan guna memperoleh yang ingin dicapai. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan sebuah penjelasan yang sesuai dengan tujuan pendidikan kepada seseorang pendidik serta mengenai hubungan terhadap pengajaran yang nantinya akan dilakukan, memberikan pemahaman mengenai bentuk dan pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan, memberikan pemahaman mengenai nilai yang terkandung dalam proses mengajar yang akan diberikan serta di dalamnya terdapat struktur rencana, memberikan bantuan kepada pendidik dalam proses mengetahui keperluan, minat atau bakat serta mendorong motivasi peserta didik untuk belajar, mencegah atau meniadakan kegiatan yang bersifat trial and error selama beraktivitas pengajar berlangsung, dan memilih metode yang tepat dengan menyediakan organisasi kurikuler yang baik. Pendidik yang memberikan pendidikan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas mulai dari proses persiapan mengajar sehingga tumbuh rasa hormat dari siswa.
Baiklah, saya rasa itu saja yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.